Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Muhammad Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pemeliharaan mesin dengan menggunakan metode preventive maintenance dan corrective maintenance untuk meminimumkan biaya pemeliharaan mesin dan studi kasus di PT Budi Karya Utama Sejati. Di sini ada latar belakangnya. Mesin adalah salah satu peran penting bagi perusahaan atau produksi. Perusahaan membuat produk yang berkualitas. Untuk menjaga kualitas produk tersebut, maka tidak hanya memperhatikan bahan baku yang baik, tapi bagaimana perusahaan memastikan mesin dan fasilitas tetap dalam keadaan optimal dan terjaga, sehingga perusahaan akan tepat waktu dan hasil produksi optimal. Maka perusahaan tersebut terhadap pemeliharaan mesin itu adalah hal yang sangat penting agar si suatu produksi itu mempunyai kualitas yang sangat tinggi. PT Budi Karya Utama Sejati, salah satu perusahaan karet di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi besar di bidang kreatif pengolahan suatu produk dari bahan baku mentah sampai bahan baku jadi. Nah, di sini ada mesin press. Nah, di mana si perusahaan tersebut memiliki mesin sebanyak 28 mesin. Di antaranya ada 5 mesin giling, ada 14 mesin potong, ada 9 mesin press. Peneliti memilih mesin press karena dalam perusahaan tersebut, mesin karet ini memiliki peran penting bagi proses produksi, dan dalam tahun 2019 sering mengalami kerusakan. Dan di sini ada hasil produksinya. Perusahaan menghasilkan produksi seperti periode GS, FD, pilon, RC, pilon XB, pilon RU, terus plat PL, dan lain-lain. Di sini ada data jumlah kerusakan mesin press di PT Budi Karya Utama Sejati. Nah, bisa dilihat ini adalah tabelnya. Terus PT Budi Karya Utama Sejati ini memiliki data jumlah mesin rusak pada mesin press dengan total biaya 251.577.000 selama periode di tahun 2019. Mesin rusak pada perusahaan menyebabkan tidak efektif terhadap waktu proses produksi. Berdasarkan tabel kerusakan mesin press itu memiliki dalam satu tahun itu 46 kali, yang disebabkan oleh banyaknya produksian sehingga beberapa komponen mengalami kerusakan yang cukup tinggi. Untuk rata-rata biaya per bulan adalah 20.964.750.000. Nah, di sini ada maintenance atau pemeliharaan mesin atau perawatan. Itu adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaiki sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Nah, di sini juga menurut Sayuti 2015 halaman 9 sampai 10. Nah, maka dari itu peneliti memilih judul yang tadi disebutkan di yang pertama itu adalah analisis pemeliharaan mesin dengan menggunakan metode preventive maintenance dan corrective maintenance untuk meminimumkan biaya pemeliharaan mesin press di PT Budi Karya Utama Sejati. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih pemeliharaan mesin press pada PT Budi Karya Utama Sejati di Kota Bandung saat ini? Terus yang kedua, bagaimana pemeliharaan mesin press dengan menggunakan metode preventive maintenance dan corrective maintenance untuk mengefisiensikan biaya pemeliharaan mesin pada PT Budi Karya Utama Sejati. Di sini ada tujuan penelitian yang dimana pertama itu adalah untuk mengetahui pemeliharaan mesin pada PT Budi Karya Utama Sejati di Kota Bandung saat ini. Terus yang kedua, untuk mengetahui pemeliharaan mesin press dengan menggunakan metode preventive maintenance dan corrective maintenance untuk mengefisiensikan biaya pemeliharaan mesin pada PT Budi Karya Utama Sejati. Dan di sini juga ada kerangka pemikirannya. Yang pertama ada grand theory, manajemen operasi. Yang kedua ada middle theory, maintenance. Yang ketiga ada application, preventive maintenance, dan corrective maintenance. Yang keempat ada objective, machine maintenance, and minimizing cost. Di sini juga kita langsung ke tinjauan pustakanya ya. Jadi manajemen operasi itu menurut Hazel Render Mansion itu di tahun 2017 halaman 42, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mentransformasikan input menjadi output. Nah, terus di sini ada pemeliharaan menurut Rozak, yaitu menjaga proses produksi agar berjalan dengan optimum, dapat memenuhi permintaan dan meminimalisir biaya. Terus yang
Ketiga itu ada preventive maintenance menurut Heiser, Render, dan Munson di tahun 2017 halaman 667 bahwa maintenance itu adalah melibatkan pemantauan peralatan dan fasilitas, melakukan rutinitas inspeksi, servis, dan menjaga fasilitas dalam kondisi baik. Nah, di sini juga ada menurut Tampu Bolon nih 2016 di halaman 251. Corrective maintenance itu adalah pemeliharaan korektif, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan atau terjadi kelainan pada fasilitas dan peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Di sini ada objek dan penelitian. Yang pertama objeknya di PT Budi Karya Utama Sejati. Terus yang kedua jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Yang ketiganya metode penelitiannya itu adalah studi kasus. Yang keempat teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Di sini ada algoritma. Yang pertama itu adalah mulai, terus keduanya pengambilan data perusahaan, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada analisis menggunakan metode maintenance, terus yang selanjutnya ada menghitung jumlah mesin rusak, terus yang selanjutnya lagi ada probabilitas mesin rusak dengan rumusnya P sama dengan jumlah mesin rusak per total mesin rusak dikali 100%. Terus ada menghitung jumlah mesin rusak per bulan, BN sama dengan itu ada rumusnya di situ juga tertera. Ada corrective maintenance dihitung, ada rumusnya juga. Terus ada preventive maintenance dengan rumusnya juga, menghitung biaya pemeliharaan mesin dengan hasil nanti memilih strategi maintenance yang terbaik di periode 2019. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada menghitung efisiensi biaya pemeliharaan. Setelah itu selesai. Di sini kita langsung ke analisis pembahasan, di mana di sini ada tabel yang kalian lihat menentukan probabilitas setiap periode dengan menggunakan rumus P jumlah mesin per total rusak mesin kali 100%. Jadi pada tabel tersebut dapat dilihat nih hasil perhitungan menentukan probabilitas mesin fresh rusak pada tahun 2019. Jadi di setiap periode itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Dilihat dari jumlah mesin rusak dan total mesin rusak. Di sini ada analisis pembahasan. Ini adalah tabel yang sudah saya atau peneliti cari nih ya. Di sini ada full. Nanti hasilnya di mana si skripsi tersebut pada masalah pemeliharaan mesinnya itu untuk meminimumkan biaya pemeliharaan mesinnya itu dipilih di periode ke-7 atau di bulan ke-7, bulan Juli, di mana biaya kerusakan korektif itu dengan mempunyai hasil sebesar 14.439.430,23. Terus di sini ada biaya kerusakan preventifnya dengan 5 juta 083 571,43. Maka total biaya yang diharapkan per bulan untuk pemeliharaan dan perbaikan itu memiliki total sebesar 19.223.001,66, di mana ya ini kenapa kita dapat ya, karena biaya kerusakan korektif dan preventif itu disatukan. Nyatanya hasilnya dengan 19 juta dipilih dari yang terkecil gitu ya, di total biaya yang diharapkannya dalam 1 tahun. Yang terkecil itu ada di periode ke-7, itu ada 19.223,001,66. Nah, di sini juga bahwa dapat perbandingan hasil perhitungan yang perkiraan biaya pemeliharaan dengan metode preventif dan korektif, di mana hasil perhitungan biaya pemeliharaan preventif yaitu 19.223,001,6 per periode ya, dengan melakukan pemeliharaan preventif, dan di mana hasil perhitungan biaya pemeliharaan korektif yaitu 20.349,65 per periode dengan melakukan pemeliharaan korektif, dengan total selisih biaya 777.347,99. Maka perusahaan lebih efisiensi dan efektif saat pemeliharaan mesin di periode ke-7 dalam 1 tahun. Nah, di sini ada perbandingan dari kegiatan pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Dan di sini juga ada rumus-rumusnya. Di bawah itu ada rumus TC sama dengan CB per E dalam kurung N. Nah, di situ itu adalah rumus korektif.
maka dapat diperoleh efisiensi biaya sebagai berikut. Efisiensi biaya itu ya dengan rumus efisiensi sama dengan biaya pemeliharaan perusahaan minus biaya pemeliharaan preventif per biaya pemeliharaan perusahaan dikali 100%. Nah, maka akan menghasilkan 8,31%. Nah, di sini juga ada perbandingannya. Si peneliti atau saya sendiri mengambil rumus dengan TC sama dengan CP plus BN CB per N lebih kecil atau dibandingkan lebih kecil TC sama dengan CB per E per N. Maka di sini peneliti itu mengambil preventif dengan breakdown atau preventif dengan korektif gitu. Maka hasilnya dibandingkan. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, PT Budi Karya Utama Sejati adalah perusahaan yang berproduksi olahan karet yang menghasilkan produk spare part, motor, atau mobil. Perusahaan menggunakan mesin yang berkualitas dengan 28 mesin, diantaranya seperti mesin giling, mesin potong, dan mesin pres. Agar memiliki kelancaran saat berproduksi, maka perusahaan tersebut mengadakan pemeliharaan perawatan pada dasarnya mengharapkan keadaan mesin selalu dalam keadaan siap pakai, mengurangi terjadinya gangguan yang akan mengganggu kegiatan produksi, dan dengan perawatan dapat memperpanjang umur mesin sehingga biaya perawatan dapat diminimalisir biaya. Peneliti ini menggunakan metode maintenance, pemeliharaan preventif, dan pemeliharaan korektif. Terus yang kedua ada cara mengefisiensikan biaya pemeliharaan mesin pada PT Budi Karya Utama Sejati adalah jenis metode pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan mencegah sebelum terjadi kerusakan, dan untuk mencapai biaya pemeliharaan ekonomis dapat dilihat bahwa seharusnya pelaksanaan kebijaksanaan yang diambil dalam pemeliharaan korektif, tapi saat dibandingkan lebih menekankan kepada pemeliharaan preventif pada periode ke-7, di mana perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan preventif di 19.223,001,66 per periode jika dibandingkan perusahaan melakukan pemeliharaan korektif sebesar 20.349,65 per periode. Maka perbedaan perawatan tersebut sebesar 777,347,99, maka dapat diperoleh efisiensi dengan menggunakan metodenya sebesar 8,31%. Di sini ada saran. Berdasarkan hasil pembahasan pada PT Budi Karya Utama Sejati, guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pemeliharaan mesin pres di 2019, sebaiknya PT Budi Karya Utama Sejati dapat lebih mengantisipasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta memperhatikan rencana terhadap jadwal pemeliharaan untuk meminimalisir biaya pada pemeliharaan mesin tersebut. Nah, PT Budi Karya Utama Sejati terhadap pemeliharaan mesin agar lebih efisiensi dan meminimumkan biaya mesin. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan perusahaan dengan menggunakan kebijakan preventif untuk membantu meminimumkan biaya yang dikeluarkan akibat kerusakan mesin pres. PT Budi Karya melakukan pemeliharaan mesin dan pencegahan untuk meminimumkan biaya kerusakan mesin pres sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam proses produksi yang akan menghambat saat berproduksi. Biaya pemeliharaan mesin yaitu dilakukan pada periode ke-7 karena biaya lebih kecil untuk melakukan pemeliharaan mesin pres. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.